Untuk quality control kita lakukan per 1 jam sekali. Jadi barang yang barang yang rusak itu, yang reject, kita itu dalamnya pasti masih bagus. Bahan bakunya seperti bubuk tehnya masih kita gunakan. Hanya bahan kemasannya aja yang rusak yang kita buang. Perhitungannya tetap ada. Setiap sore pasti ada perhitungan yang rusak dan yang bagus. Jadi seperti itu ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Saya sama Bapak siapa? Pak Sarmono. Sarmono. Jadi Pak, ada nih yang mau aku tanya terkait tentang kebun teh. Menurut pandangan Bapak sebagai kepala ya Pak di sini. Kalau daun teh yang baik untuk dipetik itu yang warnanya atau yang kualitasnya yang gimana? Kalau untuk di teh yang bagus itu ada 3 kategori ya. Yang kategori pertama itu petik medium. Petik medium itu ya 1+3 itu 1 contoh 3 daun dan ada jarumnya. Itu yang kita ekspor lah. Baru kedua itu yang PQ2 pun bisa, itu kadang muncul PQ2 tapi tetap ada yang jarumnya. Baru termasuk daun 2 muda. Kalau ini daun 3 muda plus, ini daun 2 muda dan daun 1 muda. 1 muda ya? Bisa. Itulah kita ekspor itu. Baru bisa juga dia burung 1 muda. Burung 1 muda, 1 contoh dia muncul, dia bisa selembar gini, nggak ada sirungnya, nggak ada ininya, jarumnya. Baru itu yang kategori bagus ya. Bagus. Baru burung 2 muda. Burung 2 muda itu kita contohkan, ini kan nggak ada apanya. Ini burung 2 muda. Dia 2, tapi sebenarnya ini sih gini. Mana ya? Dia nggak ada jarum. Ini muda ini. Ini kategori medium juga, burung 2 muda. Dia masih getas. Baru burung 3 muda. Ada juga yang burung 3 tapi muda. Jadi baru kategori kedua itu yang kasar lah. Kasar itu ya terikut contoh daun tua. Ya. Cara panennya pola yang salah. Jadi kita punya sistem pola panen. Itu yaitu tadi kita harus cari mutu yang bagus. Tujuannya biar laku ke ekspor itu bisa harga penjualannya tinggi. Kalau ini Pak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak nih, faktor apa yang paling mempengaruhi kualitas pucuk teh? Apakah itu cuaca, tanah, atau teknik pemetikan nih? Itu faktor cuaca ada. Suatu contoh, ini kami mempunyai jenis tanaman itu tahun 80 ini teh TRI. TRI ini yang kecil-kecil ini rentan dengan, ini TRI 024 namanya. Itu rentan dengan blister black namanya. Itu memang penyakit alam. Kalau musim penghujan itu tinggi, itu malam hujan, sore hujan, dia akibatnya kena blister. Itu. Jadi kami di sini punya TRI itu sekitar 10 blok, itu yang 024 itu rentan dengan ini penyakit alam ini tadi. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Berapa banyak sih domba yang ada di peternakan ini? Kalau dombanya ini semua 311 ekor, tapi 7 ekor jenisnya sapera, kambing. Kalau yang sisanya itu domba semua. Kalau rata-rata umurnya berapa tuh? Kalau umurnya yang paling tua 2 tahun. Tapi ada yang kecil yang baru 3 hari,
ada yang umuran seminggu, itulah. Yang paling tua lah itu 2 tahun. Nah, untuk pakan-pakannya ini Pak, kira-kira perharinya berapa banyak tuh yang Kalau dibutuhkan? pakannya per hari semua yang ada 311 ekor itu kan, per harinya 4 drum setengah. Nah, 1 drum 100 kilo. Nah, berarti 450 kilo per hari. Nah, baru ditambah lagi vitaminnya konsentrat itu 150 kilo per hari. Nah, ini kan Pak, ada yang domba-domba kecil nih. Itu nggak masalah kalau digabungin domba kecil sama domba besar? Enggak, itu kan gabung dia sama induknya. Nah, jadi setelah 15 kilo dia baru bisa tete. Nah, dipisah sama mamaknya lah istilahnya. Nah, Kalau untuk penjualan nih Pak, per hari biasanya habis berapa sih? memang biasanya kalau penjualan ini enggak per hari, tapi setiap bulan ada yang ngambil. Setiap bulan 20 ekor. Nah, itu udah termasuk masuk ke PT lagi lah gitu. Kira-kira nih Pak, berapa sih per satu ekornya? Kalau yang ini dari Australia per kilonya 100.000. Nah, kalau yang model airship ini 70.000 per kilo. Nah, tapi di sini SOP-nya setelah lebih 15 kilo baru bisa dijual. Oh, Nah, di atas 15 kilo lah. oke, Pak. Untuk pemeliharaannya nih Pak, berapa sih biaya yang diperlukan untuk Nah, memelihara? kalau masalah biaya itu kan, itu udah ada apa, kami cuma ngerjakan aja, ngasih makan apa. Cuma kalau ada orang beli, kami laporkan berapa kilo, berapa timbangannya kan. Nah, nanti orang itu yang tahu semua. Gitu loh. Ada kasus yang kayak, oh kambingnya hilang atau kambingnya mati gitu? Ah, itu pun pasti dilaporkan. Tapi mudah-mudahan selama buka ini belum pernah ada yang hilang. Kalau untuk yang mati, Tapi kalau mati itu kadang-kadang dari dalam beranak lah dia istilahnya kan. Nah, oh gitu ya Pak. Oh, makasih ya Pak. Apa satu nasihat Bapak untuk kami generasi muda yang mungkin berminat terjun ke dunia perkebunan BUMN di masa depan? Ya, kalau nasihatnya yang pertama, kalau kalian masih kuliah, ya baik-baiklah belajar, ikutilah semua organisasi, tapi dengan catatan organisasi yang terukur, artinya organisasi yang betul-betul bermanfaat untuk kalian. Kenapa? Karena ketika kalian masuk di organisasi tersebut, disitulah kalian membuka wawasan. Nah, disitulah kalian membuka jalan peluang untuk ke depan. Kalian itu mau seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Satu lagi Pak, saya mau nanya nih kesan Bapak nih buat kami tuh apa Pak? Yang pertama itu kesannya ya kalian tuh sangat interaktif, sangat bagus lah. Terus banyaklah pertanyaan yang kalian ajukan ke saya, otomatis ya kalian pun pengen banyak tahu lah tentang khususnya di pengolahan teh ini. Pesannya Pak ada nggak Pak? Pesannya ya setelah pulang dari sini, ilmu yang sudah kalian dapat maunya kalian kalian kasih ke kawan-kawan yang lain, karena jarang orang yang bisa tahu tentang proses pengolahan teh. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Halo semua, jadi aku di sini sedang bersama Kak Angel dan Bang Dixon. Nah, di sini aku mau bertanya nih sama kakak dan abangnya terkait kesan dan pesan atas kegiatan kita hari ini. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Dari kesan dulu boleh, Oke, Pak? boleh. Pesan buat hari ini, pengunjungan hari ini sangat memukau dan edukatif karena dilihat dari hamparan kebun tehnya yang sangat hijau serta udaranya yang segar. Dan yang terpenting lagi itu kami dapat melihat langsung proses daun teh dari daun hingga siap saji. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak. Nah, kalau pesan dari abangnya nih apa kira-kira? Nah, karena tadi sudah kesan dikasih ke Angel, saya memiliki pesan untuk PTPN 4 ini agar pada akhirnya memberikan edukasi seperti ini kepada mahasiswa untuk memberikan edukasi pembelajaran yang berguna untuk kita semua. Seperti itu. Cukup? Oke, terima kasih ya Kak. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi di sini aku sedang bersama Kak Alia dan Kak Rizka. Jadi di sini aku mau bertanya nih sama kakak-kakak terhadap kesan dan pesan atas kegiatan kita hari ini.
Dimulai dari siapa nih? Aku Oke. Jadi kesan aku sama kebun teh Sidamande ini ya, ternyata itu pemandangannya hijau dan bikin menyegarkan mata, dan juga udaranya itu sejuk, jadi ya bikin kita menyenangkan lah, dan bikin juga tenang. Feelsnya itu oke sih. Itu sih kesan dari aku. Oke, terima kasih. Kalau dari kakaknya? Kemudian pesan dari aku tuh semoga fasilitas wisata dan informasi bagi pengunjung dapat ditingkatkan serta tetap menjaga kebersihan dan keaslian kebun. Oke, terima kasih.